Jadi kereta cepat ini ada 4 stasiun ya. Tadi belum dijelasin. Stasiun pertama di Halim, stasiun Halim, kemudian stasiun di Kerawang, kemudian stasiun di Walini. Ya, yang hijau itu. Ya. Tapi belakangan Walini itu diganti oleh Padalarang. Ya. Kemudian yang terakhir itu stasiun Tegaluar. Ya, Tegaluar itu daerah Margahayu. Tadi kayaknya Cecep tuh lagi nanyain kenapa jumlah nggak di Padalarang. keberangkatan per hari ini belum disebutin ya. Itu ada 100 keberangkatan per hari. Ya. Wow. Kemudian ya 8 diantaranya langsung dari Halim ke Tegaluar. Nah sisanya itu berhenti di 2 stasiun itu. Jadi jarak antara keberangkatan itu 20 menit. Artinya kalau kita ketinggalan kereta, ya nunggu aja 20 menit ya, dapat gitu ya. Kira-kira begitu ya. Barangkali itu perlu disebut ya. Iya. Ya itu aja tambahannya. Bandung berapa jam? 42. Kalau yang langsung itu 30 menit. 40 ya? 42 menit. Bukan, 36 menit yang langsung. 36 menit. Kalau yang pakai berhenti itu 45 menit. Ya. Beda 8 menit. Masalahnya di Bandung itu kalau yang tinggalnya di Dago naik mobil ke Tegaluar itu bisa sejam gitu ya. Iya. Jadi lebih lama. Lebih lama jamnya ya. Tinggalnya di Buah Batu, tinggalnya di Margahayu, barangkali deket ya. Nanti mau dibangun mobil cepat kok. Dari Hadori jauh nggak dari Hadori? Kalau yang tinggalnya yang dekat Halim barangkali enak ya. Tapi kalau yang dari Tanjung Priok ke Halim ya lumayan gitu. Itu aja ya. Lebih lama dari dalam kotanya ya. Harus didukung oleh infrastruktur transport yang lain ya. Iya, betul. Saya mau tanya. Oke. Saya mau tanya, pertama kan stasiun tuh di Halim, Kerawang, Walini, terus Tegaluar. Nah, di Walini itu kan mau ada TOD yang punya perkebunan 3.000 hektar. Kenapa nggak jadi? Sekarang dialihkan ke Padalarang. Itu pertanyaan saya. Ya. Sudah dibeli. Jadi begini. Idealnya, mestinya ya, ketika proyek ini dibangun, itu pihak yang bertanggung jawab mengurus stasiun Walini, dia kerja dong. Ya, ternyata jalur keretanya udah hampir selesai, mereka yang ditugaskan ngebangun itu belum ngerjain apa-apa. Bayangin, dari jalan raya terdekat ke lokasi stasiun Walini naik mobil itu bisa lebih dari sejam. Ya, jadi siapa yang mau naik dari Walini kalau sekarang? Berarti infrastrukturnya ya yang belum tersiap ya. Jadi memang proyek ini kan proyek memikirkan masa depan. Tapi kan sebelum masa depan kan harus masa kini dulu kan gitu. Itu yang luput. Jadi istilahnya itu yang di Walini tapi ditunda bukan dibatalkan ya. Oh ditunda ya. Oke, siap. Ditunda sampai infrastrukturnya memadai ya. Kalau ditunda berarti yang Padalarang nanti dibelokin lagi. Nah, itu nggak tahu kalau begitu ya. Saya melihat nyebar semua tuh. Apakah kenaikan biaya ini karena bertambahnya tipikal support atau bagaimana? Karena biasanya kan sudah bisa dipredik tuh panjang terowongan, terus kelas batuan 1, 2, 3 yang bisa panjang segini, tiap segmen kelas batuan itu punya support segini, jadi bisa diestimasi. Bisa jelaskan Pak Willy? Terima kasih. Oke, saya coba ini ya. Itu salah satu kekecewaan saya itu bahwa sebelum pelaksanaan kerja aja itu desain sudah jadi dan udah desain dilarang dirubah. Jadi banyak sekali yang batuannya masuknya kelas 2, kelas 3, supportnya tetap kelas 5. Sehingga cost-nya itu ya kalau saya bilang over budgetnya sangat banyak itu pada pemasangan supportnya itu. Cuma cost-nya itu sudah termasuk dalam biaya ini penawaran mereka. Jadi kalau dibilang ada penambahan biaya dari tunnel, saya bilang tidak ada penambahan biaya dari sana. Cuma overestimate dari biaya itu memang udah ada dari dulunya.
saya masuk itu udah terjadi overestimate biaya tunnel gitu. Sehingga terus terang saya kecewa juga. Banyak orang-orang PU bilang, kenapa nggak mau proyek tunnel? Nah, jalan dibikin di tunnel aja, bukan di open air gitu ya katanya. Oh, karena biayanya terlalu mahal. Saya bilang itu tergantung kalau kita desainnya dengan cara yang sekarang contohnya di kereta cepat ataupun MRT oke lah, itu tanah lunak semua. Yang tanah keras kayak di tunnel 11 tadi ditunjukin sama Adang ya, itu semuanya dinamit. Dinamit itu artinya batuannya keras kayak tembok. Kalau batuannya kayak tembok rumah, apa perlu kita tembok lagi? Nah, itu yang saya sering ribut sama Cina-Cina di sana gitu. Wah, ini harus kita ini lagi nih, harus kita beton. Loh, ini udah temboknya kekerasannya sampai 50 MPa, saya bilang. Beton itu paling 30, 20, saya bilang. Ini kita support pakai 50 MPa, pakai 20 MPa, apa gunanya gitu. Nah, itulah. Jadi kalau cost kenaikan karena tunnel, saya bilang bukan. Kenaikan itu pada yang lain-lain, terutama dari tanah. Atau Adang tuh yang banyak tahu soal itu. Oke, Pak Willy. Ya. Pak Willy, jadi maaf ya. Jadi Bapak bicara begitu, berarti waktu itu desain kita tidak terlibat. Tidak terlibat kita. Tidak terlibat. Jadi mahal. Jadi mahal menurut Bapak jadi mahal. Terus Bapak sebagai engineer Indonesia ini apa saran Bapak supaya ini nggak jadian nih? Laporan rekomendasi saya udah banyak sekali, mungkin Adang punya koleksinya juga itu ya. Tapi kan yang ini bahwa desain itu adalah semua tanggung jawab kontraktor. Kan EPC. EPC ya. Iya. Tapi kita cuma dicek kualitasnya mereka itu gimana kualitas kerjanya. Iya. Nah, kalau kualitasnya memang cukup bagus karena tipe nggak perlu pakai support itu safety factor 5 atau 6 dia pakai kok. Pastinya bagus kan. Cuma apakah kita perhitung cost di sana? Cost itu bukan urusan kita urusan quality. Jadi itu aja yang saya mau komentarin deh. Jadi saya kecewa dengan ininya mereka, kok sampai sebanyak itu biayanya gitu kan. Kok batuannya tipenya kekerasannya batu 50 MPa dikasih konkrit yang kekerasnya 30 MPa gitu. Jadi kan banyak hal-hal yang terlalu kuat. Jadi itu kayak tadi kan ada tunnel 11 itu ditunjukin dengan tipe blasting ya. Nah, blasting itu sendiri juga kan yang ininya itu apakah itu menunjukkan batu keras ya kalau pakai blasting itu paling sedikit tuh 30 kekerasannya itu kan. Dan kalau udah 30 itu di blasting ditinggalin 1 tahun 2 tahun nggak akan runtuh dia. Nah, dengan itu tapi mereka pasang lagi steel rib itu supportnya itu ya, support besi H300, HI300. Nah, momen inersianya udah berapa dia yang dukungnya itu kan. Nah, saya bilang ini pembuangan besi berapa ratus ton untuk ini aja gitu. Cuma itu ya udahlah terserah mereka semua itu. Cuma itu saya bilang bisa jauh lebih murah lagi kalau dipakai cara panel yang benar-benar panel. Jadi itu aja. Karena yang pekerja-pekerja mereka itu adalah tukang, engineer mereka di sana di Cina. Dan mereka itu tidak ngelihat bahwa kan kita panel tidak ada panel yang sama. Sehingga desain itu akan selalu dipakai tipikal. Tipikal kalau batuannya kayak ini harus begini, kalau yang gini kan ada thumb of rule-nya, ada itu rule of thumb-nya itu. Nah, ini nggak dipakai semua gitu. Diratain semuanya. Jadi terakhir jadi NATM itu hanya omong besar aja, omong bohong aja dong. Omong bohong sebenarnya. Nah, pengertian NATM juga ini saya sampai sekarang dari buku pun saya nggak ngelihat ada dasar NATM. Ya, kalau dari tadi Pak Adang melihat slide-nya itu kecepatan saya kan ada itu. Saya rasa teman-teman sipil ada lah itu namanya Trisagir lah. Tunneling soil tunneling with steel support ya gitu kan ada kan. Oke lah Pak Adang, Pak Billy. Saya tambahin ya. Itu aja komen saya. Terima kasih. Oke, itu alasan mengundurkan diri. Silakan Pak Adang. Ya. Biasanya itu proyek infrastruktur kayak gitu, pembebasan tanah itu tidak dimasukkan ke biaya proyek. Ya. Nah ini pembebasan tanah itu masuk biaya proyek, makanya jadi mahal. Apalagi
orang Cina itu biasanya di Cina itu ngebebasin tanah itu tinggal nunjuk hidung aja gitu ya, tanah langsung bebas. Tanah gratis. Di kita kan nggak begitu. Iya. Di kita kan banyak LSM. Nah itu barangkali itulah ya penyebab harga jadi lebih mahal. Salah satu ya itu. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Dang. Terima kasih Pak Willy. Ada nggak tadi ada yang bertanya masalah ekonomisnya, apakah perlu nggak proyek ini sekarang atau gimana gitu, mau dijawab apa enggak silakan. Well, itu Mas Bangun udah dari tadi udah ngantre, Well. Iya. Proyek udah jalan, ngapain lagi dibahas gitu? Udah malam. Oke, terima kasih. Saya ingin menanyakan terkait dengan perencanaan, tapi Willy tadi sudah mengatakan tidak tahu menahu ya, tapi ini hanya sharing aja gitu. Jadi pada saat perencanaan itu kan kita ada geometrik ya, geometrik desainnya, trasenya, bagaimana dan sebagainya. Nah tentunya itu kan akan memotong biaya kan, kalau penentuan trasenya itu benar. Mudah-mudahan itu dia membuat satu 3D modeling untuk topografinya. Nah kalau itu tidak dilakukan, memang kita tidak bisa akan menghitung itu secara persis. Jadi hanya dilihat dari tidak melakukan satu modeling. Nah ini saya nggak tahu, tadi Willy mengatakan tidak dilakukan perencanaan. Harusnya kan ada perencanaan membuat satu modeling itu dulu. Itu yang pertanyaan saya, mungkin ini lebih banyak ke Adang ya, yang terkait dengan geometrik antara jalan kereta api cepat ini dengan yang kereta api biasa itu spesifikasinya bedanya di mana. Itu mungkin ini sangat teoritis ya. Mungkin untuk Willy ya, saya ingin tanya itu bagaimana sistem drainase untuk tunnel itu, karena kita lihat air tanah di kita itu kan sulit ya untuk dikendalikan. Saya kira demikian. Terima kasih atas jawabannya. Adang duluan atau? Oke. Jadi bedanya tentu desain speed-nya beda ya. Jadi kalau ada lengkungan, itu radius lengkungannya tuh harus lebih besar dari kereta biasa. Ya. Kemudian toleransi deformasinya juga itu jauh lebih ketat. Ya. Jadi pada dasarnya itu ya bedanya di situ. Tadi aja waktu kita bikin subgrade kan kelihatan tuh. Kayaknya kalau untuk kereta biasa tuh nggak sampai begitu kan subgrade-nya. Di bawah dikasih tiang pancang, dikasih pile cap, kemudian dikasih macam-macam jenis tanah, kerikil dan sebagainya ya. Jadi itulah intinya, inti perbedaannya ya. Udah tuh. Sekarang saya jawab ya, Mas Bangun ya. Oke ya. Itu kalau tunnel itu saya sedikit bicara soal NATM pertama kalinya keluar itu kenapa ya. NATM itu di Eropa, Austria, terutama Swiss, Austria, dan negara-negara pencinta lingkungan itu air tanah itu, muka air tanah itu dilarang keras untuk turun. Jadi kalau tadinya sumurnya itu dalamnya 5 meter, kita buat terowongan di bawahnya, itu sumurnya nggak boleh turun. Jadi 7 meter, jadi 8 meter dalamnya itu komplain dari penduduk. Nah, untuk itulah mereka bikin, jadi kita gali 10 cm, 20 cm, langsung ditembak shotcrete. Nah, shotcrete itu kan menahan air, yang inti utamanya itu ya, akan terjadi penurunan, itulah yang diukur deformasi. Nah, jadi tunnel itu sendiri, airnya gimana? Nah, pada waktu shotcrete itu udah menahan turunnya muka air tanah. Artinya air tanah itu tidak akan terganggu, siklusnya itu, ground flow modelingnya nggak akan berubah. Apalagi setelah pasang shotcrete itu kita pasang concrete lining apa segala itu dengan sistem waterproofing semua. Ada geotextile, terus dalam konkretnya sendiri ada seal yang hubungan antara konkret segmen satu dengan lain itu pakai seal rubber itu. Saya di MRT kita ngitung 100 tahun umurnya rubber seal-nya itu ya, hubungan antara konkret segmen satu dan lainnya. Jadi standar kita harus 100 tahun, waterproofing-nya itu terjamin. Walaupun gitu, kita dalam tunnel itu selalu bikin drainase di tengah-tengah atau di kiri kanan kalau yang konvensional ya. Nah itu menampung airnya ya, air dari luar yang masuk ke dalam terowongan dan
ini terakumulasi di tengah-tengah terowongan biasanya yang paling rendah. Nah, di MRT di ini kereta cepat ini kebetulan itu selalu terowongannya naik atau turun. Sehingga airnya akan mengalir ke satu sisi aja, nggak akan terjadi akumulasi di tengah atau apa. Jadi itu air permukaan ya. Air tanah itu mungkin berapa liter per hari itu yang masuknya itu nggak bisa diabaikan. Kira-kira itu Mas Bangun ya, mudah-mudahan di copy gitu ganti. Oke, terima kasih Mas Weli. Baca punya Nasor nanti habis itu Gaby ya. Apakah konstruksi Dari apa tiang-tiang sih Nanda? Weli? Yes ya. Apakah konstruksi tiang-tiang beton di pinggir jalan tol sudah memenuhi aturan? Amankah? Ada yang jawab tuh. Gue juga bisa jawab itu sih. Itu kebetulan tugas kita ya. Kita berpatokan dengan SNI terus atau TB. Aman banget. Aman banget ya. Oke. Malah over design. Oke. Sama over design juga rata-rata. Terlalu aman. Terlalu aman. Oke. Yang berikutnya ya dari Ujangnya Nani, ada video viral tentang pembongkaran pilar. Apa sebabnya? Gue jawab Dang ya. Boleh. Itu ada sekitar 23 cm kesalahan survei. Itu ada berapa tiang itu harus dibongkar. Kita tidak mentolerir adanya kesalahan sama sekali ya. Kadang-kadang katanya, oh ini bisa dipindahin ininya supaya jadi kembali ke titik semula. Asnya itu digeser pakai ini. Cuma kita nggak terima itu bongkar habis. Jadi yang viralnya itu dari segi keamanannya, waktu dibongkar itu rantuhnya ke dekat bulldozer rasanya ya. Nah viralnya itunya. Kalau dari segi teknisnya sih memang enggak. Di awal proyek kita membongkar sekitar 11 pilar yang udah jadi juga kita bongkar itu. Sebelum proyek jalan, mereka sudah bangun pilar. Kita cek pakai core drilling, ternyata konkretnya itu banyak yang kosongnya itu. Ya kita nggak bisa terima itu, jadi bongkar semuanya, digeser gitu. Jadi itulah quality yang kita jaga benar ya dari sudut-sudut. Siapa kontraktornya tuh, Wel? Wika. Astagfirullah. Ruginya berapa itu? Ruginya berapa? Sekitar untung rugi. 2 miliar, 3 miliar per pilar waktu itu. Jadi Wika dengan desainer Cina menggunakan sistem koordinat yang berbeda. Nah itu sebabnya. Meternya tuh 38 cm yang paling besar. Ya, itu jadi mereka kurang komunikasi. Ini kelemahan kalau kerjasamanya antara dua negara yang bahasanya beda. Bisa ngomongnya kali, nggak bisa komunikasi ya. Jadi itu aja masalah koordinasi. Oh, berarti perlu penterjemah doang lah. Ya, kalau nggak tahu teknis susah juga. Sistemnya beda. Jadi tim GPS-nya lah. Wika pakai apa, desainer Cina pakai apa. Nggak nyambung ya. Oke. Nggak Di nyambung. kita biasanya WGS 84 tuh kalau di kita. Nggak tahu yang Cina. Mungkin bisa saya tambahkan, dan kalau sistem kan dia pakai GPS-nya kan pakai bidu ya. Sebetulnya nggak ada perbedaan sistem kalau mereka sudah pakai GNSS. Nah, kemungkinan mereka nggak pakai GNSS. Dia pakainya pakai bidu sendiri. Sedangkan yang lain pakai GPS. Harusnya ini kan disamakan karena sekarang semuanya kan pakai GNSS. GNSS itu artinya gabungan dari dari GPS, bidu, sama Galileo. Jadi itu sebenarnya tidak ada salah ini ya, tidak ada salah referensi sebetulnya. Semua sudah disamakan. Kalau tadi tadi itu mengatakan bahwa pakai WGS itu semuanya sudah pakai WGS yang sama gitu ya. Jadi ini kelihatannya menurut saya itu adalah dari surveyornya yang kurang jeli ya, mungkin tuh ya. Terima kasih. Ya, barangkali. Yang penting kesimpulannya yang salah Wika. Iya. Lanjut ya, pertanyaannya Sabta nih, saya bacain. Apa yang dilakukan pihak Indonesia untuk mendapatkan pembelajaran dari proyek ini, sehingga terjadi proses alih teknologi untuk proyek selanjutnya, alias berkurangnya ketergantungan pada Cina untuk proyek yang sama ke depannya.
pihak MRT Jakarta telah melakukan ini sejak eksekusi proyek fase 1, sehingga di fase atau proyek berikutnya semakin banyak expert Indonesia terkait teknologi MRT. Siapa yang mau jawab? Kalau sipil itu Dika udah bisa lah ambil alih. Kalau tunnel nggak tahu tuh Well. Gimana Well? Tunnel mereka menang dari alat-alatnya aja. Jadi mereka berani bikin tunnel boring mesin atau sekarang tuh shield mesin itu sebenarnya itu bukan TBM ya, itu shield mesin. Nah, jadi kalau kerjaan sipil itu mendorong pipa besar ke dalam tanah, terus pipanya jalan di belakangnya dipasang konkret segmen sehingga nggak akan terjadi penurunan tanah. Nah, itu mereka berani bikin sampai yang cukup besar sekali ya, 13,8. Ya dulu di Swiss paling besar cuma sekitar 12 meter cuma itu. Terus sekarang mereka udah bikin 13,8. Kenapa? Karena mereka berani untuk salah, coba dan salah. Itu teknologi misalnya tadi kan girder yang sebesar-besar 700 ton gitu. Siapa yang berani bangun gitu? Mereka berani bangun. Cuma kan try and errornya itu berapa banyak kan kita nggak tahu kan dia. Jadi kalau teknologinya sih sebenarnya kalau saya bilang ya, teknologi terowongannya sendiri, peralatannya ya. Ilmu terowongan enggak. Mohon maaf saya bilang enggak. Hilang ya suaranya ya? Enggak apa-apa. Jelas. Jelas kok, jelas. Ada suaranya. Jadi ilmu terowongannya, ya dengar nggak? Ya dengar. Dengar. Udah Welly. Yes. Sedikit tambahan mungkin berkaitan dengan peralatan. Sepengetahuan saya itu kalau Cina mendesain sesuatu, mereka tidak berpikir dengan peralatan yang sudah ada. Sehingga mereka selalu berpikir dengan proyek yang ada itu, mereka menciptakan alat yang cocok. Beda dengan Indonesia. Iya. Di Indonesia itu bikin proyek apapun, hanya melihat alat apa yang sudah ada, mana yang bisa digunakan. Betul sekali. Nah ini menangnya Cina saat ini sehingga saya di situ. Di setiap bidang teknologi pembangunan. Tambahannya itu mungkin udah. Oke, cuma saya tambahin dikit ya, sedikit aja nih Kang Eno ya. Bahwa mereka belajar itu dari beli barang-barang mahalnya dari Eropa punya, itu mereka periksa kelemahan alat itu apa. Setelah itu mereka bangun alat yang sama, cuma kelemahannya udah diganti sama yang bagus. Buatan. Nah itulah yang mereka semua. Kayak yang girder yang untuk ngangkatnya untuk apa segala, itu kan sebenarnya barang kecil aja, cuma dia contoh semuanya dia bikin skala besar gitu. Nah itu yang keunggulan dia. Kalau teknologi saya nggak melihat mereka dari ini ya konstruksi ya sipil ataupun tunnel ataupun apa, dia nggak lebih maju dari kita. Sekarang saya kerja sama Jepang juga nggak lebih maju dari kita. Loh kenapa ketergantungan kita ke Cina, ke Jepang, kemana-mana itu kenapa? Kita butuh duit mereka. Bank dari mereka, oke banknya akan kasih cuma syarat masuk orang dia segini, ini dia segini, ini dia segini. Cina juga begitu gitu. Jadi udah ready? Yes, Hani. Kalau menurut saya sejago walaupun 100% kita bisa alih teknologi, selama finance dari Cina mereka nggak mau melepaskan ke kita. Jadi yang berkuasa tuh uang. Iya. Walaupun kita bisa ngambil 100%, kalau uangnya tetap dari mereka, susah buat minta 100% teknologi kita kerjakan semua. Itu aja. Iya benar sekali, maka tadi kan saya bilang juga, karena kita masih duit dari mereka, akhirnya orang-orang mereka lah yang datang ke sini kan, supaya paling enggak duit balik lagi sebagian ke mereka gitu. Jadi Portugal yang jago financial engineering harus bergerak ini. Iya. Kalau railway teknologinya gimana ya? Tadi kan construction aja nih. Construction railway teknologinya gimana? Alih teknologinya ada kemungkinan nggak kita bisa dapatkan? Kalau saya lihat ini ya, sekarang saya di MRT itu memang banyak sekali yang sistem-sistem kereta api itu yang kita masih belajar dari mereka gitu ya. Cuma kalau kereta cepat saya nggak sejauh itu ngelihat sistem belum sampai ke sana ya. Kalau MRT kan kita udah contohnya Lebak Bulus dan sebagainya gitu. Sekarang lagi tahap 2.
itu memang banyak sekali, sering ngobrol sama mereka itu, yang dari Perancis juga, dari India, banyak juga dari ini. Mereka memang bawa pengetahuan yang, oh ini untuk ininya pakai ini, kalau ini pakai ini, pakai ini. Itu kita belum pakai di Indonesia. Dan di MRT engineer kita aktif melakukan knowledge capture-nya gitu. Apalagi sekarang kan operator yang diperlukan tuh. Ya. Operator yang nanti bisa ngerti itu dan bagaimana maintenance-nya bagaimana. Cuma yang kurang sama kayak sepak bola juga mungkin. Ini kita mental kita gimana gitu. Untuk menghadapi hal-hal kayak gitu mental kita siap nggak? Jadi oke, kita belajar ini itu. Cuma kalau mentalnya masih belum bisa mencintai apa yang dia kerjain itu udah nggak akan bisa jalan gitu. Oke, sekarang saya jago dalam hal ini. Besok ditawarin saya, well, lu technical engineer mau nggak lu jadi electrical engineer? Oh mau. Nah itulah yang saya bilang tuh ke ininya udah nggak ada ininya gitu. Ini duitnya lebih gede, pindah aja ke sini. Nah sekarang jadi operator, jadi operator komputer di MRT ataupun di kereta cepat ataupun apa gitu, udah ahli, udah apa. Tiba-tiba dia tawarin ke luar negeri untuk jadi ini. Dia tinggal tuh barang, dia pergi ke luar negeri. Itu yang mental orang Indonesia. Setuju nggak kira-kira tuh? Betul sekali. Kalau gerbong buat di mana, Pak Will? Gerbong. Kereta apinya gitu, gerbong kereta apinya itu dibuat di sana semua apa? Ada diproduksi di Indonesia? Udah sebagian, kalau yang MRT ya, sebagian tuh banyak Indonesia yang buat. Kalau LRT ya, kalau kereta cepat kan masih banyak yang ini. Aerodinamisnya itu loh. Desain khusus tuh. Ya. Bayangan saya kalau lokomotifnya oke lah. Gerbongnya juga semua di sana ya? MRT enggak sekarang. MRT. Banyak yang dari kita. Sip. Oke, mau lanjut? Dibacain? Ya. Darwanto. Apa yang menyebabkan naiknya biaya pembangunan sampai lebih dari 30%, kalau nggak salah? Udah jawab Adang tadi itu. Udah ya? Ya tanah, apa namanya, hak tanah masuk ke proyek ya. Dan perbedaan sistem di kita dan di sana. Ya. Ini yang dari Mas Bangun tadi udah ditanyain belum ya? Tapi kalau tanah kan tadi sudah dihitung dari awal. Mas Bangun udah. Dari awal ya. Mas Bangun tadi udah ditanyain langsung ya? Sudah. Oke. Dari Cecep Cina itu tanah nggak pernah dihitung. Iya nggak dihitung. Jadi begitu masuk Indonesia nambahnya banyak benar. Karena di Cina itu tanah cuma nunjuk aja. Di sini jadi salah ngitung jadinya ya. Cina tidak ada sertifikat hak milik. Iya. Ya Cina semua milik negara. Milik negara. Beda sama sini. Satu lagi Mas, siapa tadi? Mas Bangun tadi. Saya mau nambahin lagi, Dang. Sorry banget ini. Soal desain itu ya. Desain yang katanya over budget dan sebagainya. Iya. Pertama kereta cepat ini kan ininya bisa dibilang ownernya atau yang punya perannya itu orang-orang kereta api. Iya. Gambar-gambar teknis apa segala macam itu yang tanda tangannya orang kereta api semua. Sehingga pada waktu konstruksinya itu kita kaget juga ngelihat kok ini begini, ini begini, ini begini. Dan akhirnya kan direksinya dipindahin ke orang konstruksi, bukan orang kereta api lagi. Nah sekarang ini udah pindah ke kereta api resminya, Dang ya. Kan Pak Chandra waktu itu orang dari Wika yang dijadiin. Ya. Bahkan katanya baru aja pergantian besar-besaran tuh, Well. Iya, karena kan ini udah mau ke arah operasi. Iya. Kan konstruksi udah dibilang berapa puluh % selesai. Iya. Nah, cuma over budget terjadinya itu yang saya bilang kayak tunnel ataupun bridge ataupun apa itu terjadi karena yang meriksa gambarnya itu orang-orang kereta api gitu loh. Jadi itu tambahan sedikit dari saya, silakan lanjut lagi yang ini. Sebagai konsultan ya mereka ya. Pakai juga kita nggak tahu siapa, jadi kurang inilah gitu. Yang kadang-kadang mereka sendiri, seperti yang sekarang ini yang MRT ini banyak yang mereka sendiri gitu. Ya. Begitu kita lihat gini, wah ini salah, ini salah, ini salah. Akhirnya kan dia banyak dirombak gitu. Tapi yang ini di orang ini di KAI-nya sendiri kan orang sipil juga background-nya. Sipilnya sipil transportasi yang banyak. Iya betul. Ya, jadi bukan sipil struktur ataupun sistem sipil. Iya. Willy mau nanya komentar. Ya. Ya, kalau soal kenaikan biaya tadi
Kalau soal tanah, saya mungkin bisa ngerti ya, karena tadi tanah nggak masuk dalam biaya proyek. Ya. Tapi kalau soal kenaikan karena menghadapi kesulitan, sehingga konstruksi dan desainnya mengalami perubahan-perubahan, bukankah itu sudah menjadi tanggung jawabnya EPC kontraktor? Karena kita kan membelinya sebagai sudah tertipu. Iya, barang jadi. Benar, EPC kan mintanya begitu kan. Emang ada beberapa kali mereka coba klaim dari unforeseen, dari apa segala gitu ya. Cuma terakhir sebelum saya pergi, saya dengar itu udah ditolak semuanya gitu. Unforeseen itu nggak ada dalam EPC kontrak gitu kan. Ataupun yang ini. Oke lah, kalau ada bangunan, ada apa, saya bilang pada waktu apa construction drawing itu mereka harus sudah lihat lapangan baru buat construction drawing kan. Betul. Jadi kan kita belinya kan design and build. Iya. Kontraktornya. Jadi kalau ada salah desain ya itu merupakan tanggung jawabnya mereka. Jadi makanya yang cost untuk itu, setahu saya sih Adang yang lebih tahu, itu kan itu bukan dari konstruksi ya, dari tanah, dari segala gitu. Iya. EPC kan biasanya diperhitungkan sama dia kemungkinan apa namanya, adanya apa penambahan pekerjaan dan sebagainya. Ya, tapi kalau kos tanah tuh masuk akal itu, enggak gitu. Saya pernah ngasih tahu mereka juga kan dari ini yang contohnya itu tunnel ya, karena saya di tunnel terus gitu. Bahwa dengan optimasikan keadaan tanah dengan support yang mereka gambarkan di desain itu saving cost-nya sangat besar saya bilang. Contohnya yang saya pernah awal-awal juga tiang pancang ya untuk jembatan untuk apa. Itu gambar desain menunjukkan yang kencangnya 90 meter. Saya lihat borehole lock-nya itu. Loh ini 40 juga udah cukup kok, 50 juga cukup gitu. Karena 90 meter malah di situ ada clay shell yang lunak sekali. Kenapa kok supportnya gambarnya minta gini katanya. 90 meter ya 90 meter aja mereka buat gitu. Walaupun itu tanah lunak mereka pasang gitu. Yang itu mungkin ya friction angle-nya cukup ya kata Adang gitu kan, waktu itu sempat ini juga, itu cukup kok ininya. Ya bukan soal cukup, saya bilang cuma efisiensi biayanya sangat jauh beda gitu. Nah, itu kan risiko mereka bilang. Cuma dengan sistem balance begitu, itu proyek itu nggak perlu tambah biaya kalau ini ya malah bisa lebih hemat kalau tanah nggak masuk dalam konstruksi gitu. Itu kira-kira Dang, mudah-mudahan ini ya Dang ya. Oke, lanjut pertanyaan yang lain tadi sesuai urutan. Alhamdulillah. Yang berikutnya Cecep Ajis, pertanyaannya panjang. Cecep masih ada mau ditanyakan langsung? Ya. Tolong bacain aja, saya malah udah lupa. Oke. Ya, Cecep ya. Mohon penjelasan atas beberapa hal berikut ini. 1, sebelumnya dikatakan bahwa ini proyek B2B, di mana pihak Indonesia 60% dan Cina 40%. Pada tahap berikutnya ada penggunaan dana APBN. Bagaimana penjelasannya? Apakah ada batas maksimum dana APBN yang akan digunakan? Apakah hal ini sifatnya sementara? Yang kedua, beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa terjadi kesalahan lokasi dari beberapa tiang fondasi. Kenapa hal yang sangat vital? Ini tadi yang udah dijawab ya? Udah dijawab. Ya, berarti yang pertama aja tuh soal cost. Ya. Saya tidak terlalu banyak tahu, tapi begini. Memang ini B2B. Tapi sebetulnya itu salah sejak awal ya. Rasanya proyek infrastruktur itu nggak bisa B2B. Itu harus dengan pemerintah. Ya. Itu satu. Yang kedua, BUMN Indonesia kebetulan lagi bokeh. Dia tidak bisa memenuhi kewajibannya. Itu aja. Akibatnya kan daripada malu, ya pemerintah turun tangan. Barangkali itu jawabannya itu. Mengenai batasan, nggak tahu. Kalau soal apakah permanen sementara, seharusnya ini sementara. Seharusnya sementara. Jadi pemerintah itu terpaksa intervensi karena BUMN-nya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jadi kalau kita lihat ya, saham
yang diberikan oleh PTPN, Jasa Marga, Wika, PT KAI lebih banyak in natura, bukan dari duit. Nah itu sebetulnya. Jadi memang sejak awal mereka tuh sudah sanggup sebetulnya. Kenapa dipaksakan mereka menjadi pemegang saham? Barangkali itu jawabannya, Cap. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut, ini pertanyaan ini agak mirip nih dari Wanto, Utoyo, sama Kang Nana ya. Jadi keekonomian proyek ini bagaimana? Dari Wanto, kemudian dari Utoyo, proyek ini apakah benar-benar dibutuhkan? Saya aja jarang ke Bandung, mungkin orang Bandung yang butuh. Iya kali yang Bandung ya. Lalu Kang Nana, efektivitas kereta api cepat Jakarta-Bandung ini bagaimana? Padahal biayanya sangat mahal. Gimana tuh? Ya, kalau kita sih sebenarnya teknis, tapi begini. Sejak awal, kalau namanya kereta cepat, kan itu untuk jarak jauh ya. Tapi kenapa ada stasiun Kerawang dan Walini? Itu artinya itu tidak akan kembali modal dari karcis saja. Maka fungsi Walini dan Kerawang itu untuk TOD. Jadi TOD itu sebetulnya kompensasi atas biaya konstruksi yang mahal. Ya, jadi barangkali itu sudah terjawab ya. Ini memang tidak akan impas dari karcis. Ya. Kalau kebutuhan, kayaknya sih kalau yang pengen cepat itu pasti akan pakai kereta cepat ya. Sekarang barangkali tol Jakarta-Bandung dengan adanya JAPEK 2 itu lumayan. Tapi sebentar lagi pasti Jakarta-Bandung akan 5 jam, 6 jam lagi. Nah kalau udah gitu kayaknya orang akan mulai beralih ke kereta cepat ya. Karena produksi mobil tidak di stop ya, keep on growing. Sedangkan jumlah jalan tidak nambah. Pikiran saya begitu. Boleh gue tambah sedikit ya? Iya. Gue mau nambahin juga ini yang soal itu. Ya silakan. Jadi dulu pertama kali kasus ini kan waktu kereta bandara. Kereta bandara itu apakah untung atau rugi? Rugi pastinya kan semuanya. Dari segi kereta api dia rugi. Cuma dari segi BBM-nya penghematannya berapa persen waktu itu? Jakarta Cengkareng ya. Saya nggak tahu berapa persennya. Nah ini juga sekarang dengan gila-gilaan proyek LRT, MRT, kereta cepat dan sebagainya itu penghematan bensinnya itu BBM ya bukan bensin dari Jakarta Surabaya itu sampai 40% lebih mungkin. Artinya apa? Artinya kan kita bensin BBM itu masih beli dari luar negeri. Belanja kita keluar itu akan jauh lebih kecil sekarang ini gitu. Nah kalau kita lihat berita bahwa sekarang kita terjadi surplus ini gitu. Nah itu keuntungan itu kan dari kantong kiri ke kantong kanan. Oke lah kereta cepat rugi, nanti pemerintah akan mensubsidi lagi. Seluruh KRL, kereta dan sebagainya sampai hari ini itu masih subsidi sama pemerintah ya. KRL itu per kilometer berapa? Kebetulan saya kemarin ikut rapat itu juga ya. Sekitar 15-20 ribu per orang per ini tuh, yang per kilometer. Lupa saya angkanya tuh. Jadi semuanya itu adalah subsidi pemerintah gitu. Nah subsidinya dari mana sih? Pemerintah banyak duit apa? Nah dengan kurangnya belanja BBM itu, pemerintah akan banyak duit dari sana sehingga switch-nya itu mudah sekali gitu. Jakarta Surabaya penghematan BBM-nya berapa persen? Jadi gitu aja lah kira-kira yang dari segi makroekonominya yang saya tahu dari kesimpulan sendiri waktu kemarin ngobrol-ngobrol ini banyak dengan itu. Ya mudah-mudahan ada yang itu lagi. Cukup ini masih pertanyaannya, masih Kang Cecep nih, masih soal biaya nih. Apa udah mulai dihitung harga tiket berapa orang per berapa rate-nya, kemudian berapa jumlah penumpang yang bisa diangkut itu teknisnya berapa rate per hari dan sebagainya, apakah sudah dihitung? Itu terus ada satu lagi Kang Cecep saya bacain sekalian, adanya sarana kereta cepat ini menyebabkan harga tanah di sekitar naik harganya ya, Halim, Kerawang ini dan sebagainya. Nah ini apakah salah satu yang mendapat keuntungan proyek Meikarta
Apakah ada ini masih ini? Pertanyaannya masih seputar itu. Habis itu baru Effendi ya, silahkan ya. Jadi Mas Bangun mau nanya lagi juga itu rasanya. Dan sebagainya udah ada belum? Berapa rate? Kadang tuh dulu waktu terakhir denger tuh sekitar 250-an. Nggak tahu yang ada update lagi nggak gitu tuh. 50 apa ribu? Sekitar 250 sampai 350 ribu kok tiketnya. Oh, sekali jalan. Ya. Dulu awalnya kita Itu, hitung 250 ribu. Terus itu keberangkatannya itu tadi sekitar 100 keberangkatan per hari. Oh. Ya. 20 menit per cycle time, ininya 20 menit ya. Tuh Kang Cecep kalau mau ikut masih bisa tuh, 100 kali katanya. Kapasitas angkut 120.000 orang per hari. 120.000. Ya. Kali 250.000. Ya. Oke. Silakan Effendi kalau mau nanya. Oke, terima kasih. Saya nanyanya bukan soal teknis karena saya nggak memahami soal teknisnya ya, tapi lebih ke arah visibility dari proyek ini dari segi investment dan costingnya. 3 pertanyaan, tapi 1 pertanyaan tadi sudah terjawab. Kenaikan biaya itu karena apa? Karena kebutuhan tanah ya. Cuma tadi saya karena desain dan konstruksi mestinya tidak menjadi tanggung jawab dari ownernya gitu kan. Walaupun di sini ownernya dan kontraktornya itu saling terkait, tapi harus dipisahkan memang seharusnya. Jadi kalau kenaikannya karena konstruksi atau desain mestinya tidak dimasukkan di situ, tetapi karena tanah ya mungkin bisa. Cuma tanah ini kok jadi besar sekali kenaikannya gitu ya, mungkin lebih dari 30% kenaikan biaya. Nah oke. Nah pertanyaannya leadingnya ke nomor 2. Jadi di dalam satu proyek ini kalau ada penambahan biaya, itu kan sumbernya bisa dari 2 macam. Apakah dari lendernya akan menambahkan biaya itu lagi, tetapi bisa juga lendernya akan mengatakan enggak, kamu masukkan sendiri equity kamu, injection kamu gitu ya. Jadi penambahan biaya itu bisa juga ditanggung dari si project developernya dan porsinya tentunya 60-40 gitu kan. Jadi pertanyaan saya tadi adalah penambahan biaya ini akhirnya akan didanai oleh lendernya atau injection dari equity dengan portion tadi 60-40 tadi. Kalau sekarang kok kita sampai sibuk membicarakan dengan APBN segala macam, apakah biaya dari mana, itu bisa jadi penambahan biaya itu ditutup dari injection equity injection-nya. Tapi itu betul apa enggak? Pertanyaan saya itu gitu ya. Nah yang ketiga, kalau ada penambahan biaya itu pasti kan finance modelnya akan berubah gitu ya. Nah apalagi sampai 30%. Jadi untuk menutupi penambahan biaya itu sumbernya ada 2 macam. Satu memperbesar revenue atau memperpanjang operasinya atau dua-duanya gitu ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana nanti mengkompensate 30% lebih dari penambahan biaya itu supaya proyeknya tetap visible seperti finance model di awalnya. Itu Kang Agdang atau Kang Willy. Jadi pertanyaan saya yang nomor 1 udah terjawab ya, nomor 2 dan 3 aja. Jadi penambahan biaya itu nanti akan ditutup dari siapa, dan yang ketiga itu untuk mengkompensasi kenaikan biaya itu nanti akan dikompensasikannya dalam bentuk apa? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi pertanyaan nomor 2, penambahan biaya 30%, itu dari tanah itu sekitar 20%. Jadi 10% itu masih ada dari teknis ya. Tapi itu bagian besar akan ditolak. Karena itu menjadi tanggung jawab kontraktor. Ini EPC kontrak. Dan betul,
solusinya ialah penambahan equity dari masing-masing pihak. Masalahnya, yang dari Cina itu sanggup menambah duit. Yang dari Indonesia nggak sanggup. Nah, di situ mulai isu APBN. Itu terpaksa diambil sebab kalau nanti dibayarin oleh Cina, nanti saham Cina akan menjadi mayoritas. Jadi untuk mencegah itu terjadi, maka pemerintah intervensi. Itu sebetulnya. Yang kedua tadi model. Jadi sebetulnya mestinya tidak mengubah banyak. Karena penambahan tanah yang 20% itu diambil alih oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu memang menganggap itu kewajiban pemerintah. Jadi pemegang saham ini dibebaskan. Yang 10% barangkali hampir semua ditolak penambahannya. Itu disebut budget balance. Jadi penambahan biaya di satu sektor dilakukan dengan pengurangan di sektor lain. Antara lain, pembangunan stasiun Walini itu ditunda. Nah, itu antara lain untuk penghematan itu. Jadi pada dasarnya tidak akan banyak mengubah bisnis modelnya. Nah, itu dua jawaban. Bagaimana? Udah terjawab? Sedikit lagi. Jadi kalau soal tanah itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah Indonesia dalam hal ini, maka berarti 20% kenaikan tadi yang berasal dari tanah itu akan menjadi beban dari pihak Indonesia. Jadi bukan di share 60-40 lagi gitu ya? Nah, kalau teknis itunya nggak tahu saya. Teknis itunya, tapi ya tidak akan jauh beda lah. Ya. Oke. Atau barangkali kalau memang dengan sistem 60, barangkali 60% dari 20% oleh pemerintah, 40% dari 20% oleh pihak Cina barangkali. Saya detailnya nggak tahu deh. Tapi masalahnya BUMN pemegang saham 60%, jangankan untuk pembekakan biaya, tapi untuk modal awal saja mereka belum store. Itu masalahnya. Yang mereka store itu baru tenaga oleh Wijaya Karya sebagai kontraktor, PTPN itu pemilik tanah perkebunan pakai lintasan kereta api, kemudian PT KAI dan Jasa Marga ya sama juga gitu. Tapi setoran BUMN Indonesia dalam bentuk duit itu belum ada, nol. Nah itu masalahnya. Kira-kira begitu ya. Dari seluruh 100% nilai proyek itu own equity-nya berapa persen Kang Adang? Saya nggak sampai itu saya nggak tahu deh, sorry. Oke. Maksudnya jadi makanya tadi katakan 20% own equity-nya gitu ya, misalnya gitu, yang 80% dari lender, berarti 20% itu pun yang di-store dari masing-masing anggota konsorsium. Jadi 60% dari 20% itu harus di-store dari Indonesia. Dari itu yang tadi Kang Adang bilang secara uang belum di-store-kan juga gitu ya, belum dipenuhi. Ya. Oke. Terima kasih Kang Adang. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aris Firman, Sipil. Bagaimana tentang 3 kecerobohan besar? 1, pipa Pertamina meledak kena alat berat. 2, pilar yang dibongkar dan celaka. 3, ini baru beberapa minggu yang lalu, pilar-pilar di Hilir Jatiluhur, akuisisi Badan Sungai Cikembang, dan belum diekspos. Bisa saya tambahin, Ibi? Ya, Aris. Oke, mungkin saya mau tanya aja, bagus pengalamannya Willy sama Adang menjadi controller, quality controller buat EPC kontraktornya. Yang saya tahu, EPC kontraktornya itu memang pakai prinsip tabrak dulu, ambulans belakangan gitu ya. Nah, itu yang membuat saya bertanya-tanya, pengalaman yang saya tahu itu, semua itu yang 3 itu yang above ground. Bagaimana pengalaman Adang ngawasin yang EPC seperti itu, dan bagaimana pengalamannya Willy juga yang di underground.
Karena yang di above ground saya khawatir yang terakhir itu akan berpengaruh kepada structural safety. Kalau Jatiluhur itu harus sampai menanggung beban air 100 tahunan, itu sudah pasti pilar-pilar itu akan bablas kena banjir di Jatiluhur. Nah, bagaimana pengalaman Adang sama Willy menghadapi EPC yang agak serabutan kerjanya seperti itu? Terima kasih. Barangkali saya dulu jawab ya. Jadi kalau yang Pertamina itu udah soft, jadi pihak yang bersalah sudah menerima sanksinya, ya jadi tentunya berharap itu tidak akan terulang lagi. Itu satu. Kedua, kalau yang pilar salah itu juga dibongkar dan pihak yang salah, Wika, itu memang harus menanggung akibatnya, biayanya besar. Yang setahu saya, waktu kejadian, saya masih di proyek itu. Itu kejadiannya September. Saya berhenti awal Oktober, dan kalau tidak salah, sampai sekarang mereka masih keberatan bebankan itu. Nah, yang terakhir, yang di Luhur, barangkali kejadiannya setelah saya berhenti ya. Jadi kejadiannya saya sudah lama dan cuman sudah saya lama. kebetulan baru tahu kemarin dan ternyata itu akan menjadi masalah besar kalau seandainya terjadi banjir besar di Jatiluhur dan spillway-nya harus buka keluar Q100 itu 200 meter kubik per detik, itu pasti bablas tiang-tiang yang sudah dipasang yang mengakuisisi badan sungai Cikembang. Oh, begitu. Saya nggak tahu itu bagaimana akan ada solusinya. Mungkin Willy juga bisa share bagaimana pengalamannya underground. Underground sih ada beberapa yang mau di-share dikit juga bisa ya. Cuma yang Adang tadi yang udah selesai belum tuh? Saya baru dengar itu yang itu tuh. Yang terakhir ini masih baru soalnya. Oh iya, jadi bulan udah mungkin kita udah keluar ya, Dang ya. Iya, betul. Oke, soal tunnel dikit ya. Ini ada banyak sekali sebenarnya sih. Yang pertama NATM lagi kembali tadi yang nanyain NATM ya. Jadi itu kan saya udah bilang berapa kali tuh ke mereka di lapangan itu bahwa ini sistemnya NATM, jadi tolong dilihat batuan begini, misalnya maju 30-40 cm kalau aman ya boleh aja, cuma ada nggak orang yang ngerti bahwa itu aman nggak runtuh gitu. Saya ke sana tangan patah satu tangan orang pekerja ya ketimpa batuan yang jatuh dari crown-nya itu, dari atap terowongan itu karena keterlambatan nyemprot shotcrete-nya itu kan. Wah, saya marah besar di sana itu. Jadi yang kedua aja itu batuan kekerasan 20-30 MPa gitu. Karena blasting belum boleh, mereka hantam pakai breaker. Siang, malam, pagi, sore terus tuh sampai 1 minggu lebih. Saya ke sana, saya bilang tolong stop ini boleh. Tolong aja pakai blasting dulu karena sistem batuannya itu rekaan-rekaannya mengarah ke pekerja. Jadi kalau kita ketok tiap hari pakai breaker itu open joint-nya itu langsung bisa meluncur. 3 hari kemudian orang satu meninggal, untungnya orang Cina timpa batuan. Nah jadi akhirnya ya begitu, saya sering sekali frustasi dengan caranya, mereka ngerti nggak ini itu. Yang akhirnya ya saya nggak ini juga lah. Dan setelah saya keluar, saya berapa kali ditelepon mereka minta dibantu yang begini-gini gitu, Pak Willy yang itu tolong bantu kita soal rock bolt-nya, soal ini soal itu. Itu bukan menyombong ya, cuma saya udah ngomong aja susah sama mereka pakai translator yang kita bahasa teknis dia nggak ngerti terjemahinnya. Jadi kesalahan-kesalahan itu ya banyak sekali yang itu. Makanya saya sampai kesimpulan bahwa mereka ini di sini tukang yang mengerjakan gambar ini harus begini, gambar harus begini, itu batunya kayak apa, kondisi kayak apa mereka nggak tahu gitu. Wah kita harus pasang kayak ini gitu, ya udah selesai. Jadi itu aja yang ini akhirnya saya tulis laporan ke pemilik proyek untuk proteksi kita konsultannya di sana ya, konsultan menjaga kualitasnya itu. Ya itu aja yang sedikit di ininya ada sedikit frustasi yang mudah-mudahan di sini nggak lagi lah gitu. Bahwa komunikasi itu sangat penting dalam pekerjaan yang membutuhkan koordinasi. Oke, Riz, mudah-mudahan gitu udah ini. Makasih Will, mudah-mudahan syukur sudah keluar dari situ karena memang kontraktor EPC-nya Sino Hydro
itu sudah bikin masalah di banyak tempat itu. Jati Gede begitu, Asahan 1 begitu, sekarang lagi bikin masalah di Batang Toru. Iya, saya dengar. Jangan dibantu lagi lah. Saya dengar juga itu. Cuma by the way, satu Sinohydro itu chief TBM-nya itu teman dekat saya, kebetulan Cina yang bisa bahasa Inggris ya. Jadi dia sampai ngasih anak buahnya dia suruh belajar ke saya gitu. Nah kembali ke as-built drawing, mudah-mudahan itu udah dikerjain sama mereka ya. As-built drawing itu apa gitu kan? As-built drawing itu setiap maju 1 meter tanah ya tolong dipetakan lah. Mereka nggak ngerti as-built drawing? Iya, nggak ngerti mereka. Nah itu tabrak dulu. Engineer-nya pun tangan. Urusannya begitu kok mereka. Ngeri kali. Engineer-nya itu nggak ngerti gitu kan, waktu itu dirubah aja itu construction drawing di tip X, kalau zaman dulu itu diganti as-built drawing gitu. Ya diketawain sama kakak JTJ kan waktu itu yang kita rapat itu, mana as-built drawing-nya, nggak ada, dia terangin construction drawing. Nah itu yang salah satu lagi. Cuma itu saya ajarin di TBM, mudah-mudahan terus dipakai yang itunya, gimana TBM buat as-built drawing-nya itu. Nah itu aja harus yang ininya sedikit ini. Jadi transfer of knowledge di TBM saya kasih ke Mr. Han, itu kebetulan teman dekat saya juga, jadi karena dia bisa bahasa Inggris, yang lain nggak bisa. Oke, thank you. Ini ada lagi satu dari Linardi nanya tentang teknis nih. Apakah ada perbedaan mendasar di konstruksi rel antara Cina dan Jepang? Misalnya jika nanti disambung oleh Jepang bisa kompatibel enggak katanya? Nyambung apa enggak? Enggak ada. Artinya gini, barangkali kereta kita yang sekarang itu lebarnya itu 1067 mm ya, meter lebih. Kalau kereta cepat itu 1435, kira-kira 1,5 meter. Oh, beda. Nah di Jepang juga begitu relnya. Jadi kalau dari segi rel nggak ada masalah, bisa nyambung. Itu. Jadi semua kereta yang itu lebarnya 1 meteran, 1435. Kalau itu rasanya udah ada standar internasional untuk ukuran rel kereta itu ya. Jadi semuanya mematuhi itu ya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Oke, makasih. Satu lagi Gap, kayaknya ada terakhir nih Gap ya. Saya bacain aja ya, Sumardiman. Apakah dilakukan studi geotek yang sistematis sebelum perencanaan dilakukan? Kalau iya, siapa yang melakukan? Studi memang dilakukan, bahkan sebagian itu LAPI ITB juga ikut membantu. Tapi barangkali yang saya lihat pemanfaatan atas studi itu tidak optimum. Jadi masihlah kecolongan di sana-sini. Jadi gitu kira-kira ya. Studi memang ada, lengkap banget enggak ya, tapi dari yang kurang lengkap itu pun tidak semuanya dicerna dengan baik. Kira-kira begitu jawabannya. Oke. Ada satu lagi nih, Bambang Suhartono. Ya. Pak Willy, biasanya panjang terowongan terbagi atas beberapa kelas massa batuan. Setiap kelas massa batuan punya penyangga. Jadi kuantitas penyangga bisa diperkirakan. Apakah itu dilakukan? Rasanya tadi udah dijawab itu. Oh, udah ya? Kan desain sama pelaksanaan itu sama persis itu, jadi nggak ada ininya. Jadi semuanya dianggap tipe 5, walaupun di lapangan kita ketemu tipe 1, 2, 3, ya tetap tipe 5 yang dipakai gitu. Oke. Udah selesai semua ya pertanyaan? Ada yang raise hand, Irdam Adil. Dua, siapa nih? Dua partisipan. Sama Sony. Irdam Adil mungkin silakan. Oke, sorry, saya juga baru muncul nih. Ya, saya cuma mau sharing aja. Tadi ada pertanyaan soal yang tiang pancang itu ya. Ini menurut dari teman kita, Samsul, Acul, kan dia juga ikut di situ tuh. Nah, dia bilang memang itu stacking out-nya salah, 30 sentian gitu. Nah, mungkin Pak Adang bisa jawab kalau geser 30 cm itu akibatnya gimana gitu. Nah, kalau cuman kesimpulan sih itu memang karena stacking out-nya posisinya salah. Ya, sekitar 30 sentian itu. Dari awal memang saya pernah dengar tuh, saya pikir itu. Mungkin itu jawabannya tuh, gara-gara stacking out salah. Karena memang dikerjakan oleh
teknisi yang mungkin juga tidak ada engineer yang dari geodesi yang memonitor gitu kali ya. Mungkin itu tuh jawabannya. Terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih. Kang Girdam, terima kasih. Yuk, sama Pak. Sony. Kang Adang. Ini mau bagi-bagi door prize. Ya, saya mau nanya sama Sony Kang dulu. Adang. Suaranya hilang. Ada. Kedengeran Kang Adang. Sony. Kedengeran nggak Kang Adang? Ada, kedengeran. Itu kereta cepat sama kereta biasa, beratnya sama apa enggak? Kalau sama, kenapa fondasi kereta api cepat harus lebih kokoh daripada kereta api biasa? Kan karena kalau jalannya cepat, bebannya kan lebih enteng daripada yang jalannya lambat. Itu aja pertanyaannya. Ya, tapi kalau ada pergeseran 1 sendi misalnya, kalau kereta biasa anjlok, kalau kereta cepat ya terbang, wassalam ya. Itu jadi memang zero tolerance, ya. Toleransinya ketat banget, sehingga itu harus lebih rigid. Makanya menurut kita itu banyak over design. Di daerah yang desain cepatnya ini maksimum, di situ desainnya 100 km per jam. Jadi sama sekali nggak boleh ada kesalahan itu. Kalau dekat stasiun, kecepatannya turun menjadi 200 sampai 100 km per jam. Tapi di kilometer 46 itu, yang tiangnya salah, itu pas lagi cepat-cepatnya. Jadi nggak boleh sama sekali salah. Berarti fondasi kokoh itu bukan mempertahankan presisinya ya, bukan buat menahan beban ya?